Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kali ini menarik ini yang mau saya bahas ini. Kenapa saya bilangin menarik? Ini menyangkut soal somasi yang dilayangkan oleh pihak Tunaiku atau Amar Bank. Ya, ini biasanya mengganggu banget nih dari segi pemikiran teman-teman ya, orang-orang entah kenapa ya, somasi-somasi seperti ini itu menjadi satu hal yang bagi mereka ini adalah kiamat dunia gitu loh. Jadi sudah tidak ada toleransi lagi dan segala macam. Pada dasarnya somasi bisa saja dilayangkan oleh siapa saja. Ya, siapa saja berhak kok melayangkan somasi, yang jelas mereka merasa dirugikan ya. Cuman somasi yang dilemparkan oleh pihak pinjol ini apa sih sebenarnya? Ini yang mau kita bahas hari ini buat teman-teman semuanya, dan sekalian juga ini juga ada chatan dari ini dari medsos ya, dari kayak di snack di TikTok gitu ya, dia bertanya di sini ya. Oke, kita juga jawab sekalian, nanti kita berikan edukasi juga. Yang penting teman-teman semuanya simain baik-baik, meskipun yang saya tanyakan pertanyaan bukan dari pertanyaan Anda, tapi jawabannya mewakili semua keraguan dan kecemasan yang ada dalam diri Anda saat ini ya. Seperti biasa, yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan. Saya selalu menghimbau di awal video. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk saya mengedukasi Anda, memberikan solusi atau jalan terbaik secara jelas dan detail adalah dari grup WhatsApp. Tapi kalau dari video, saya sangat sulit untuk membedakan mana yang benar-benar butuh solusi, mana yang hanya sekedar mencari aman. Itu banyak banget loh. Jadi makanya Anda yang butuh solusi boleh bergabung di grup WhatsApp. Linknya sudah ada di dalam deskripsi di video ini, atau di bawah nama channel saya juga sudah ada tuh. Tinggal klik tombol gabung saja, atau Anda hubungi nomor yang ada di layar. Saya ingin bergabung di grup. Ya, itu semuanya bisa kok. Ya, dan yang belum mensupport juga boleh di sini. Oke, ini tentang bank saya kemarin dikirimin surat somasi dari Amar Bank Tunaiku. Nah, saya diminta untuk membayar. Jujur saya masih belum ada uang. Kira-kira kalau saya mengabaikan somasi tersebut, apa konsekuensinya? Apakah saya bisa dipidana atau bikin rame di rumah? Tolong Bang. Oke. Ini sebenarnya yang harus diatasi dari teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar pinjol. Somasi itu apa sih sebenarnya? Somasi itu adalah berupa teguran, peringatan bahwa kita belum selesai atau soal perjanjian yang masih terbengkalai. Ya. Dan habis itu di sini dia bilangin, "Nah, saya diminta untuk membayar, jujur saya belum ada dana." Ya oke, Anda belum ada dana. Habis itu, kira-kira kalau saya mengabaikan somasi tersebut, apa konsekuensinya? Ya mengabaikan nggak ada masalah ya. Kita harus menjawab ya seperti apa Anda mau jawabnya. Kirim email juga ya. Ya Anda sampaikan aja lah, kalau mau balas email ya tinggal balas. Ya saya belum ada uang, saya belum ada dana. Kan simpel kalau Anda mau balas gitu. Tapi kalau harus dibalas dengan persis somasi yang seperti itu, ya panjang lagi, kita harus belajar lagi bagaimana cara membalas dari surat somasi, karena itu adalah bahasa-bahasa hukum yang mereka sampaikan ya. Habis itu, apakah saya bisa dipidana? Tidak ada unsur pidana dalam hutang piutang ya. Hutang piutang itu telah diatur dalam hukum perdata, jadi jangan dikait-kaitkan dengan pidana. Gak ada hubungan atas nama hutang piutang, gak ada hubungan dengan pidana penjara, gak ada hubungannya. Ya, jadi ini tanda kutip buat teman-teman semuanya, jangan sampai. Ini kan nano-nano kan isi pemikiran Anda. Sebenarnya Anda yang memikirkan, Anda yang ketakutan, Anda pula yang stres. Ya, yang memikirkan jalur pidana diri Anda. Ya, kenapa Anda saya membilangnya seperti itu? Anda berhasil membentuk suatu pertanyaan, mengabaikan somasi tersebut, apakah konsekuensinya? Apakah saya bisa dipidana? Ini lahir loh dari dalam diri Anda. Dan Anda takut sendiri, dan Anda stres sendiri. Ya, sekarang bunuh rasa takut itu. Hutang piutang ranahnya perdata, bukan pidana.
Ya, soal Anda mau jawab somasi mau tidak itu urusan Anda. Yang penting orang yang memberikan somasi itu berupa teguran bahwa hubungan kita atau janji kita dengan mereka masih belum terselesaikan. Ya, itu somasi. Somasi itu berupa teguran, peringatan, mengingatkan, dan pokoknya sejenisnya gitu loh. Ya, tapi jangan Anda perintil misalnya harus pidana, ini jangan gitu. Atau bikin rame di rumah, nah gitu loh. Jadi hayalan Anda itu lengkap, setelah Anda di penjara nanti rame di rumah. Jadi sebenarnya hayalan Anda inilah yang membunuh diri Anda gitu loh. Ya, yang menjadikan diri Anda makin lama makin kecil, Anda takut keluar rumah, fobia lihat orang baru dan sebagainya. Sebenarnya dari pemikiran Anda ini gitu loh. Dari fakta gagal bayar, telat bayar pinjol, efeknya nggak seperti ini loh. Ya, risikonya nggak seperti ini, tapi lahir dari pemikiran seorang yang galbay bayar, ya, atau galbay tidak mampu bayar. Ini macam-macam. Dia membayangkan orang rame di rumah dia membayangkan dia kena pidana. Ya, ini nggak boleh. Makanya saya bilangin kemarin itu, coba seimbang. Selain Anda menakut-nakuti diri Anda, apalagi sih yang Anda bisa gitu. Ya, Anda nggak bisa sama sekali memberikan supportan terhadap diri sendiri. Anda nggak bisa lagi menyemangati diri Anda sendiri. Atau Anda hanya bisa ngejudge diri Anda sendiri aja. Ya, ini Anda kan memikirkan lengkap loh. Anda bilangin di sini, apakah saya bisa dipidana? Atau bikin rame di rumah? Lengkap nggak ini? Ya, Anda mikirkan sendiri, Anda stres sendiri, Anda takut sendiri. Unsurnya nggak seperti ini. Padahal perkaranya cuma simpel. Ada satu somasi. Somasi ini berupa peringatan, teguran, mengingatkan. Ya, kalau Anda ada janji yang belum ditepati, ya, atau ada hutang yang belum diselesaikan, itu aja lah. Ya, nggak ada hubungan pidana, nggak ada hubungan bikin rame. Ngapain dia bikin rame? Emang rumah Anda mau dibakar? Ya, jadi berpikirnya dengan logika aja. Nggak usah berpikir dengan perasaan, baper, ini segala. Nggak usah, kita di jalurnya saja. Selagi Anda masih berada di jalur yang tepat, nggak akan ada hal-hal yang seperti ini. Ya, ini tolong dari teman-teman semua, tolong dikoreksi lagi cara berpikirnya. Kalau cara berpikir Anda seperti ini, suatu keuntungan besar bagi debt collector atau pihak penyedia layanan. Besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, ini tolong dimaksimalkan lagi. Intinya somasi itu bukanlah satu hal yang menakutkan, justru yang paling menakutkan itu adalah cara kita berpikir. Ini yang paling menakutkan, makanya saya ngeri-ngeri sedap kalau orang sudah bilangin pidana, bikin rame ini. Nanti kalau mereka mentok, mereka tanpa pikir panjang. Yang sudah terjadi gitu. Kita berharap, saya ini berharap banget, di tahun 2023 ini, tidak ada kejadian-kejadian yang aneh akibat pinjol. Ada yang loncat dari gedung, gantung diri, dan segala macam. Saya nggak pengen ada berita seperti itu. Makanya saya pengen memaksimalkan cara logika Anda, ya, menghapus permainan perasaan Anda supaya tidak terhanyut dalam rasa takut yang sangat besar. Ya, pokoknya saya nggak pengen dengar berita-berita itu. Jangan sampai gitu loh. Ya, karena satu nyawa pun berharga. Ya, jadi jangan hanya semata hutang 1 juta, 2 juta, 5 juta, diteror dan segala macam, Anda ketakutan dan kecemasan. Ya, saya pernah dikomplain beberapa email, dibilangnya, materi Anda itu aja bang. Oke, materi saya itu aja. Anda mampu nggak mempraktekin? Anda sudah mempraktekin apa belum? Materi saya yang ini aja gitu loh. Ya, orang, coba Anda lihat dari kelas 1 SD sampai kelas 6, itu yang diajarkan gurunya berbeda atau sama gitu loh. Yang diajarkan sama, muridnya yang berbeda. Ya, sama kok mata pelajaran. Mana mungkin mata pelajaran ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Harusnya yang bisa kita tingkatkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA. Itu yang ada levelnya, bukan dibeda-bedakan. Tahun ini dia ngajar kelas 1, ini teorinya. Tahun besok ngajar kelas 1 beda lagi teorinya. Ini beda lagi teorinya. Enggak mungkin. Tapi ada tingkatan masing-masing. Ya, banyak itu yang ngirim email. Saya rasa sih dari debt collector atau dari apa, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas mereka bilangin seperti itu. Teori Anda itu aja. Iya, teori saya itu aja. Coba Anda praktekin dulu, berhasil atau tidak. Ini saya bilangin
tutup akses telepon, cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, tidak ada yang mau melakukan. Terus Anda bilang teori Anda itu aja. Anda belum praktekin. Coba dulu praktekin, berhasil atau tidak? Ya, kalau nggak berhasil, baru komentar dan kirim email kepada saya. Bang, apa tingkatannya lagi? Saya akan berikan. Ya, ini jadi itu yang ngirim email itu saya rasa dari debt collector sih ya. Selain itu juga banyak sih yang ngancam-ngancam saya, bilangnya, Anda mau sampai kapan sih berhenti ngajarin orang tuh tidak bayar hutang? Tahu Anda hutang ini mau dibawa mati dan banyak email-email seperti itu banyak. Tapi alhamdulillah mental saya sih aman-aman aja, udah capek lah diteror kayak gitu. Dari 2019 saya ini diteror email via WhatsApp, habis itu di kolom komentar dan macam-macam. Dari 2019 loh saya merasakan diteror oleh debt collector gara-gara saya mengedukasi, memotivasi. Tapi saya nggak ada masalah. Kalau mereka merasa terganggu dengan kehadiran saya saat ini, berarti saya diperhitungkan dalam kehidupan mereka. Itu aja. Berarti mereka sangat memperhitungkan channel ini atau diri saya. Ya, itu aja. Oke, kita lanjutkan untuk membaca yang kedua. Ini ada lagi. Selamat siang, mohon masukannya. Kapan hari saya di inbox perempuan, katanya saya pakai sebagai, ini menarik ini ya. Ini yang katanya dia ada seorang perempuan yang inbox dia, katanya data dia dipakai buat sebagai jaminan. Oke. Bang, selamat siang, mohon masukannya. Kapan hari saya di inbox perempuan, katanya kontaknya saya pakai sebagai jaminan. Saya diancam pidana padahal saya tidak merasa pakai nomor kontak beliau sebagai jaminan pinjol. Oke, Anda nggak perlu khawatir. Ya, itu debt collector, itu modus lama itu gayanya. Dia mengaku sebagai kontak darurat. Dia mengaku sebagai kontak darurat yang ditelepon oleh pihak debt collector. Sementara kita bingung, ini nomor siapa? Udah dikasih tahu namanya ini, kita nggak kenal siapa orangnya. Tidak ada nomornya di kontak. Itu debt collector yang menyamar seakan-akan menjadi sebagai kontak yang dihubungi oleh debt collector juga. Padahal dia debt collector. Itu cuma sandiwara mereka untuk ngejas diri Anda, untuk nakut-nakuti diri Anda. Dia begini, kalau saya masih ditelepon, saya akan tuntut kamu ke jalur pidana. Ya, intinya di sana kamu bayar hutangmu. Ya, bayar hutangmu supaya dia tidak ditelepon lagi, kan itu maksudnya. Itu debt collector itu. Ya, jadi kalau Anda mendapatkan seperti ini, saya bacain dulu. Itu dilakukan oleh debt collector, bukan orang-orang yang benar-benar menjadi korban, enggak gitu ya. Cuman seolah-olah mereka adalah korban. Saya diancam pidana, padahal saya tidak merasa pakai nomor kontak beliau sebagai jaminan pinjol. Seingat saya, yang saya pakai sekali nomor saya suami yang masih aktif dan nomor anak-anak saya yang sudah tidak aktif. Sejujurnya saya gagal bayar karena tidak mampu. Ada 9 pinjol yang saya gunakan gali lubang tutup lubang. Hanya ada kejadian saya diajak teman buat di joki nomor WA dan email saya. Namun saya batal karena takut. Hanya saja email saya tidak sempat diretas. Mohon masukannya, mungkinkah joki tersebut yang memasukkan nomor kontak orang yang WA saya yang merasa nomornya saya gunakan sebagai jaminan pinjol? Enggak ada hubungan joki itu debt collector. Debt collector yang merasa itu permainan mereka, pola mereka, cara menagih. Jadi mereka menagih, jadi seakan-akan di dalam permainannya itu yang menagih ini bukan debt collector lagi, melainkan orang yang Anda korbankan nomornya sebagai kontak darurat. Padahal mereka yang mengaku sebagai korban kontak darurat itu adalah debt collector pinjol itu sendiri. Ya, ngerti nggak? Gitu loh. Debt collectornya sendiri yang sedang bersandiwara. Ya, konsepnya sama aja. Mereka ujungnya juga menagih diri Anda kok. Cuman versinya aja yang berbeda. Jadi Anda nggak perlu memikirkan hal, wah ini, atau dari si joki ya ini segala macam. Memang tindakan Anda melakukan joki, menggunakan jasa joki itu juga salah ya. Tapi syukurnya Anda tidak sempat melanjutkan untuk menggunakan jasa joki tersebut. Ya, Anda cepat sadar dan berhenti ya. Oke, kalau Anda bilangin apakah ini gara-gara joki, nggak mungkin juga, karena nomor rekening itu kan harus nomor rekening Anda ya, yang konfirmasi nantinya. Yang jelas kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai kontak darurat, mereka dihubungi oleh debt collector sementara Anda tidak tahu orangnya,
belum pernah lihat nomornya, itu debt collectornya ya. Debt collector yang sedang bersandiwara seakan-akan menjadi kontak darurat. Ya, jadi nggak usah khawatir dalam hal itu. Yang kedua, saya takut bila semua itu terjadi dan saya dituduh menyalahgunakan kontak orang lain, mohon masukannya Bang. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Itu permainan debt collector ya. Dan bukan Anda sendiri yang kena seperti itu. Sudah banyak dari tahun 2020 pun sudah banyak itu, 20, 21, 22. Bahkan sekarang pun masih dipakai satu-satu. Itu sebenarnya permainan lama, tapi versinya aja versi baru gitu. Ya, itu debt collectornya yang seakan-akan ngejudge diri Anda juga. Anda kalau nggak bayar, saya nggak mau tahu. Ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya nomor saya tidak dihubungi lagi oleh debt collector ini. Kalau masih dihubungi juga, saya akan laporkan Anda ke jalur pidana. Ya, jelas itu debt collector. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Kalau ada orang yang ngancam Anda, tiba-tiba dia merasa sebagai kontak darurat, dia dihubungi oleh debt collector, habis itu dia marah-marah sama Anda, gampang kok caranya. Anda datangi rumah saya, atau Anda silahkan laporkan ke polisi, Polres, terserah. Gitu aja, tantang balik aja mereka, itu debt collector. Ya, bukan benar-benar orang yang menjadi korban dari teleponan debt collector. Oke, dari saya mungkin cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Insya Allah badai pasti berlalu. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk masa depan, karena kedepannya permasalahan belum berakhir sampai di sini. Masih banyak permasalahan lainnya yang akan kita selesaikan. Ayo kita bangkit dan semangat lagi. Gagal bayar pinjol itu satu hal yang biasa, tapi jangan gagal dalam meniti hidup ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat, jangan ada yang putus asa. Resiko gagal bayar pinjol cuma satu, skor kredit bermasalah, sisanya resikonya ada dalam pemikiran Anda saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.